Antusiasme peserta pameran olahan pangan lokal ini patut diapresiasi, mulai dari kelompok ibu-ibu PKK, Karang Taruna, kelompok wanita tani, Gapoktan, serta dinas-dinas SKPD terkait di Kabupaten Luwu Utara juga turut serta dalam pameran ini. Kreativitas masing-masing peserta dalam menyajikan aneka penganan berbahan dasar non-beras ini menambah khasanah penganekaragaman konsumsi pangan berbahan dasar non-beras ini. Kesadaran untuk bersama-sama mensosialisasikan program aneka olahan pangan lokal diharapkan akan berkesinambungan dan nantinya akan membuahkan hasil nyata yang bermuara pada perubahan pola pikir dan simultan dan universal pada masyarakat Luwu Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hari ini apa yang kami sajikan adalah bagian dari pemanfaatan pekarangan yang mereka kelola sendiri yang ada di sekeliling rumah masing-masing. Yang sangat kami rasakan dampaknya adalah penambahan ekonomi keluarga. Dengan adanya pangan lokal ini, ibu-ibu, kaum perempuan sudah bisa diukur bahwa bukan hanya kaum laki-laki yang bisa menafkahi keluarganya. Lewat pangan lokal ini, ibu-ibu sudah dilihat bagaimana kemampuan kaum perempuan dalam menambah nilai ekonomi keluarga. Yang sampel yang saya ambil adalah dari sayur bayam, mereka bisa buat keripik untuk penambahan mengurangi beban keluarga, mengurangi beban suami. Kami dari Kecamatan Sabang, tim penggerak Kecamatan Sabang, antusias dari ibu-ibu desa kami, alhamdulillah sehingga bisa tercipta menu dari kuliner wisata ini. Ini dari bahan singkong, pisang, dan jagung. Inspirasi dari keinginan sendiri untuk mengkreasi baru. Upaya pemberdayaan sumber daya lokal di Kabupaten Luwu Utara tidak terlepas dari peranan Dinas Ketahanan Pangan setempat. Institusi yang dikawal oleh Alauddin Sukri ini telah melakukan beberapa inovasi di bidang ketahanan pangan. Di antaranya adalah program Progetar Dilan atau program gerakan tanam sayuran di lahan. Model ini merupakan wujud aplikasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan bedah pekarangan di lingkungan rumah tangga, model Progetar Dilan bertujuan menumbuh kembangkan penanaman sayuran untuk kebutuhan keluarga. Lebih lanjut, Alauddin Sukri menyampaikan bahwa capaian energi kilokalori di Luwu Utara melalui perhitungan pola pangan harapan setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 2,8% atau pada capaian terakhir adalah 2.173 kilokalori per kapita per hari. Dalam sinergitas yang kita sudah lakukan antara lain kita sudah lakukan adanya festival olahan pangan lokal yang berbahan dasar non beras yang kita laksanakan setiap tahun, baik itu di momen-momen tertentu maupun di acara peringatan Hari Pangan Sedunia. Termasuk diantaranya adalah bagaimana menampilkan produk-produk pangan olahan pangan yang berbahan dasar non beras. Nah, terkait diversifikasi pangan, kita sudah melakukan program pemanfaatan pekarangan. Kabupaten Luwu Utara sudah mencoba mengangkat suatu inovasi yang sudah kita memulai dengan program Progetar Dilan, program gerakan tanam sayuran di lahan pekarangan yang kita lakukan antara lain melalui bedah pekarangan. Dalam upaya mendukung program pemerintah Kementerian Pusat, itu juga kami Luwu Utara ini sudah menghasilkan namanya
Duta Pangan. Duta Pangan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu pemerintah dalam rangka mensosialisasikan bagaimana upaya penganekaragaman pangan serta bagaimana mensosialisasikan pangan bergizi, berimbang, sehat, dan aman. Namun yang perlu kita genjot adalah bagaimana melakukan diversifikasi pangan agar masyarakat bisa memanfaatkan pangan lokal. Juga menjadi kegiatan rutin setiap tahun kita adakan lomba tumpeng yang berbahan dasar non beras. Jadi kita manfaatkan sumber pangan kita, baik dari pisang, umbi-umbian, kita manfaatkan. Saya kira itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya langkah terobosan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka menciptakan pangan yang bergizi, berimbang, sehat, dan aman bagi masyarakat. Upaya lain yang ditempuh Dinas Ketahanan Pangan Luwu Utara dalam mencapai luasan kampanye olahan pangan lokal sebagai substitusi beras adalah dengan menghadirkan duta pangan pada setiap tahunnya dalam rangka menstimulus kelompok wanita tani yang ada untuk lebih masif dalam pergerakan pemanfaatan sumber pangan lokal yang berbasis non-beras. Potensi kearifan lokal yang beragam di bumi Lamaranginang adalah modal utama bagi semua stakeholder terkait dalam mensukseskan program kampanye olahan pangan lokal sebagai substitusi beras. Berbagai upaya yang dilakukan tentu selalu melibatkan kaum perempuan sebagai motor penggerak, utamanya dalam lingkungan rumah tangga. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok wanita tani Matiro Walie, Kelurahan Mario, Kecamatan Balebunta. Melalui pola penanaman terpadu, KWT ini telah berhasil melaksanakan program pemanfaatan lahan pekarangan pada lahan seluas 0,25 hektar dengan penanaman dan pembibitan aneka macam sayur-sayuran kebutuhan keluarga. Sekolah lapang pemanfaatan lahan pekarangan. Salah satu di antaranya adalah kegiatan yang mengedukasi kaum perempuan di desa ini tentang bagaimana cara pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen tanaman jenis pekarangan, sehingga menghasilkan tanaman pekarangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk dikonsumsi. Selain tanaman sayuran, sekolah lapang ini mengedukasi bagaimana cara budidaya ikan air tawar yang baik untuk dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis bagi rumah tangga, sehingga dapat menambah penghasilan untuk masing-masing keluarga. Budidaya ikan air tawar ini telah dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar karena berkat pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh Dinas Ketahanan Pangan, hasil olah perikanan sangat membantu nilai ekonomi masyarakatnya. Kami dari KWT Matiro Walie, Kecamatan Balebunta, Kabupaten Luwu Utara, selaku Ketua Kelompok Tani, kami punya banyak kiat untuk KWT kami. Pertama, kami adakan itu perlombaan antar rumah tangga, kemudian pembinaan secara langsung dengan catatan dari masing-masing rumah ke rumah. Alhamdulillah, apa yang kami bina mulai 2014 sampai sekarang sudah mengalami banyak peningkatan, terutama dari segi kesejahteraan keluarga, dan satu lagi dari gizi keluarga sudah tercukupi. Jadi alhamdulillah, di samping gizi tercukupi, kemudian penghasilan juga sudah memadai, dan bisa kami sisihkan untuk anak-anak kami ke depan untuk sekolah. Kami memang Pak mulai rangkum untuk gizi keluarga, istilahnya mendekatkan pasar di rumah tangga. Kemudian yang kedua ini
penghasilan di keluarga rata-rata itu meningkat setelah kami adakan pola pekarangan terpadu. Dengan binaan Dinas Ketahanan Pangan Lu Utara, kami apresiasi dinas tersebut karena selama ini selalu memperhatikan kami, baik dari cara penanggulangan bencana, kemudian selepas itu datang lagi mereka bantuan, dan alhamdulillah dengan adanya hal tersebut bisa kami bangkit lagi walaupun setiap tahun di sini dijajah banjir. Pertama yang paling kami butuhkan untuk sekarang ini ternak, yang kedua pabrik pupuk APO, dan pernah kami coba-coba sosialisasikan di atas, Kadis Ketahanan Pangan mengiyakan dengan catatan kami harus mengirim proposal. Dengan adanya bantuan ternak sapi dengan mesin pencacah APO, saya rasa itu yang paling penting buat kami ke depannya. Beberapa pemaparan di atas merupakan cermin betapa banyaknya potensi kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Sumber daya lokal yang melimpah di sektor pangan adalah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan kolaborasi dan stimulasi dengan institusi daerah demi mewujudkan cita-cita luhur mencapai ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan menuju Indonesia sejahtera.